Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al liridha ila wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li ibadihi ajmain wa nakhussu khususan tsumma ibarahim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Yajibu saumu syahri Ramadan. Yajibu wajib. Apa yang wajib? Saumu syahri Ramadana, apa puasa bulan Ramadan. Diwajibkan kepada siapa? Ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang muslim. Mukallafin, yang sudah mukallaf. Jadi pasal ini menjelaskan tentang wajibnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini hukumnya wajib. Diwajibkan kepada siapa? Kepada semua orang yang ngaku agamanya Islam. Karena syarat sahnya, syarat wajibnya puasa Ramadan, salah satunya adalah agamanya Islam. Syarat wajibnya puasa itu 1 Islam, 2 balik, 3 akalnya sehat. Ini ya. Nah, puasa Ramadan ini hukumnya wajib bagi orang Islam yang mukallaf. Mukallaf ini adalah orang yang sudah memenuhi persyaratan. Mukallaf adalah terbebani, orang yang sudah terbebani kewajib. Mukallaf itu syaratnya yaitu
itu namanya mukallaf. Ya, kalau hilang satu tidak mukallaf, nggak terbebani kewajiban. Baru Islam balik, misalnya akalnya nggak sehat, ya nggak mukallaf. Ya, tidak terbebani kewajiban. Jadi mukallaf ini syaratnya 3, Islam, balik, berakal. Hilang satu tidak mukallaf, apalagi kok hilang 2, ya malah tidak mukallaf lagi, kalau ya. Jadi, kalau sudah Islam, sudah balik, sudah berakal sehat, ini tidak ada alasan untuk meninggalkan kewajiban. Orang kafir tidak wajib ibadah, tidak wajib puasa, tidak wajib sholat. Ya. Anak kecil yang belum balik ya juga tidak wajib puasa, tidak wajib sholat. Orang gila tidak wajib puasa, tidak wajib sholat. Nah, karena dia itu Islam, sudah balik, akalnya sehat, tidak gila, maka dia terbebani kewajiban, ya, yaitu dia wajib melakukan puasa. Paham ya? Tuh. Wala yasihu dan tidak sah apa puasa min haidin dari puasanya orang yang sedang haid, wa nufasaa dan puasanya orang yang sedang nifas. Tidak sah puasanya orang yang haid dan puasanya ya orang yang sedang nifas. Jadi kok misalnya lagi puasa tiba-tiba seorang perempuan mengeluarkan darah haid atau mengeluarkan darah nifas, maka puasanya otomatis batal. Kenapa orang haid, orang nifas kok tidak wajib puasa? Karena orang haid, orang nifas itu kalau kebanyakan mengeluarkan darah, hitungannya dia itu sengsara, ya, lemes, ya, sedangkan lemes. Sedangkan puasa itu lemes, mengeluarkan darah lemes, jadi lemes tambah parah. Nah, Islam juga menganjurkan yang namanya kesehatan. Islam tidak memberatkan umatnya. Islam tidak memberatkan pemeluknya. Ya, karena mengeluarkan darah itu udah lemes, puasa itu lemes, maka kalau dipaksakan malah jadi penyakit. Makanya yang sudah mengeluarkan darah ya udah nikmati aja, tidak usah puasa. Kalau puasa malah nggak sah, ya, malah walaupun dia tuh kuat puasa, ya, tetapi tetap hukumnya tidak sah. Wajibu dan wajib alaihima bagi orang yang haid dan orang yang nifas. Apa yang wajib? Al-qadha'u, yaitu mengqadha'nya. Al-qadha'u yaitu mengqadha' puasa. Jadi orang yang sedang nifas, orang yang sedang haid kok tidak puasa, dia wajib mengqadha' puasa. Berapa hari dia meninggalkannya? Yaitu misalnya kok dia itu haidnya 7 hari, berarti dia harus mengqadha' 7 hari. Gampang kalau puasa hitungannya, beda dengan sholat. Kalau sholat rumit hitungannya. Nah, makanya kalau sholat tidak wajib qadha orang yang haid. Nah, orang yang haid nggak wajib qadha. Kalau puasa wajib qadha. Paham ya? Jadi orang yang haid, orang yang nifas itu kalau nggak puasa bukannya bebas, enggak.
tetap dia harus mengqadha. Wa yajuzu dan boleh al-fitru apa berbuka limusafirin bagi orang yang musafir, limusafirin bagi orang yang musafir, safara qasrin dengan bepergian yang membolehkan sholat qasar, dengan bepergian yang membolehkan sholat qasar. Wa illam yasukka dan walau tidak memberatkan, wa illam yasukka dan walau tidak memberatkan alaihi bagi musafir apa saumun puasa, apa saumun puasa. Boleh berbuka puasa, artinya boleh tidak puasa bagi orang yang musafir. Ya, orang musafir boleh tidak berpuasa. Musafir yang bagaimana? Musafir yang boleh melakukan hal ini adalah musafir ukurannya yang dibolehkan untuk mengqashar sholat. Kalau sudah dibolehkan mengqashar sholat, maka musafir seperti itu boleh tidak berpuasa. Ya, boleh tidak berpuasa. Walaupun dia itu mampu berpuasa. Misalnya kita mau pulang ke Sumatera atau pulang ke Jawa, ya namanya naik bis tinggal tidur aja kan, puasa juga ringan-ringan saja kan, puasa mah enak-enak saja gitu kan. Nah, tetapi karena ini dalam keadaan musafir yang sampai dibolehkan untuk mengqashar sholat, maka bagi orang muslim seperti ini ada hak, ya, ada pilihan untuk memilih mau berpuasa apa tidak. Misalnya diteruskan puasa ya boleh saja. Kok tidak berpuasa ya boleh. Tetapi kalau nggak berpuasa ada konsekuensinya. Nanti tetap harus mengqadha, bukan gratis enggak puasanya. Nah kalau gitu mas saya puasa aja Pak, ketimbang nanti saya bayar, ketimbang saya qadha, mending puasa aja, uang naik bis tinggal tidur, ya boleh silakan aja. Tapi misalnya kok wah uang ini musafir kok ada kesempatan, ada keringanan, masa enggak saya pakai enggak puasa, ya silakan aja, boleh saja. Tetapi nanti setelah itu ada tanggung jawabnya, yaitu apa? Mengqadha. Itu ya. Jadi bagi musafir yang sampai musafirnya apa tadi? Sampai dibolehkan untuk mengqashar sholat, ini ada hak, ya, ada pilihan bagi orang musafir tadi itu boleh tidak berpuasa. Yang kedua, wali maridin. Yang kedua, dibolehkan juga wali maridin dan bagi orang yang sakit. Wali maridin dan bagi orang yang sakit. Tentunya sakitnya sakit yang benar-benar sakit, jangan yang sakit-sakitan. Wahamilin dan orang yang sedang hamil. Wahamilin dan bagi orang yang sedang hamil. Wa murdiatin dan orang yang sedang menyusui. Yasuku yang berat alaihim bagi mereka ini yang dimaksud tadi siapa? Orang yang sakit, orang yang hamil, orang yang menyusu, yang merasa berat, masyakotan dengan keberatan, bukan keberatan yang sungguh maksudnya, la tuhtamalu, ya, yang tidak bisa ditanggung
Latu utangnya tidak bisa ditanggung atau dibawa. Apa? Masakoh al-fitrah pada apa namanya al-fitrah akan buka. Al-fitrah akan berbuka puasa. Dibolehkan juga bagi orang yang sedang sakit, orang yang hamil, orang yang sedang menyusui, ya, ini dibolehkan untuk tidak berpuasa, ya, tidak berpuasa, dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tuh. Dibolehkan juga untuk tidak berpuasa. Alasannya apa? Alasannya karena masakoh itu berat. Ya, masakoh itu apa? Berat. Karena keberatan seperti ini, dia boleh tidak berpuasa. Ya, boleh tidak berpuasa. Tuh ya. Jadi ada berapa tadi sudah? Yang pertama orang sedang bepergian, dua orang sedang yang tiga orang sedang, empat orang sedang Kalau enggak termasuk itu ya jangan main-main. Ngapa enggak puasa? Lemesnya kenapa? Ya kan? Sakit enggak, nyusui enggak, hamil enggak, musafir enggak, puasa ngapain? Batasannya berapa kilo? Musafir batasnya berapa kilo? Minimal sekitar 100 kilo. Bolak-balik jadi hitung aja. Ada 100 kilo ya sama aja. Masakoh itu kan bukan sebenarnya yang dihitung itu bukan jauhnya, tapi masakohnya itu loh. Payah, capek itu. Capek. Misalnya sini Grogol balik 20 kali. Sini Grogol itu kan misalnya 10 kilo ya kan, balik 10 kali, balik 20 kali udah 200 kilo. Itu ya, misalnya kalau ada 10 kilo balik 20 kali misalnya kan 200 kilo. Gua boleh ya boleh, mau itu masakoh. Masakoh itu kan kalau dihitung dulu kan sebelum ada motor kan itu perjalanan 2 hari 2 malam jalan masakoh. Jadi karena masakoh itu kecapean, itulah yang boleh untuk mengkosor atau menjamak sholat atau tidak berpuasa. Tuh. Ya. Nah. Wayajibu dan wajib. Wayajibu dan wajib. Wayajibu dan wajib alaihim bagi mereka. Mereka tadi siapa semua? Orang yang sedang orang yang sedang orang yang sedang menyusui. Wayajibu dan wajib alaihim bagi mereka. Apa yang wajib? Al-qadha'u, apa mengqadha puasa. Al-qadha'u, apa mengqadha puasa. Tuh. Jadi kalau toh dia itu memilih tidak puasa, ya, nah ada konsekuensinya, yaitu apa? Mengqadha puasa atau membayar puasa. Nah, titik. Wayajibu dan wajib. Wayajibu dan wajib at-tabi'itu, apa menginapkan niat.
At-tabyi itu apa? Menginapkan. Wa ta'yinu dan menyatakan fin niyati dalam niat, fin niyati dalam niat, likulli yaumin setiap hari, setiap hari, ya, likulli yaumin setiap hari. Jadi wajib niat itu diinapkan, maka niat itu wajib malam. Ya, niat itu wajib malam sampai sebelum keluarnya fajar. Niat puasa itu wajib diinapkan. Makanya niatnya biasanya setelah tarawih. Ini untuk ikhtiyat namanya. Untuk ikhtiyat. Ikhtiyat itu apa? Untuk hati-hati. Jangan sampai kita lupa. Ya, kalau lupa bahaya. Lupa ya jadi nggak puasa. Makanya kalau tarawih sebelum imam niat ya jangan bubar dulu. Itu ada pentingnya itu. Jangan dianggap main-main. Tarawih imam ngajak niat bareng-bareng itu tujuannya ikhtiyat, hati-hati, menjaga supaya niat puasa ini bisa sesuai dengan aturan mainnya. Karena niatnya puasa ini harus diinapkan setiap hari. Ya, setiap hari. Jadi niat puasa ini harus nginep ya sampai terakhirnya sebelum imsak, sebelum keluarnya fajar shobik. Makanya kalau di kampung biasanya diingetin itu sebelum imsak itu ya, imsak tinggal 5 menit. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang belum niat, ya silakan niat berpuasa. Ya, niatnya bagaimana? Lafalnya nawaitu sauma ghadin an ada fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhalillahi ta'ala. Itu lafalnya niat. Tapi niat itu tempatnya di hati. Hatinya harus niat, saya berniat puasa Ramadan untuk hari ini fardhalillahi ta'ala. Itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, niatnya wajib dinyatakan. Wajib menyatakan niat harus jelas. Harus ta'yin. Nawaitu shauma an ada fardhi syahri Ramadan. Jadi niatnya puasa Ramadan jelas. Ya, niat puasa Ramadan harus ta'yin. Ta'yin itu artinya jelas. Jangan samar-samar. Saya niat puasa. Puasa apa? Puasa tuh macem-macem. Ada puasa sunnah, ada puasa nazar, ya kan? Yang wajib itu kan puasa Ramadan sama puasa nazar, sama puasa bayar. Bayar tuh maksudnya puasa qadha itu wajib. Kalau puasa sunnah itu hukumnya Senin Kemis hukumnya sunnah. Tapi kalau nazar wajib. Kalau enggak bayar dosa. Misalnya ya, saya nanti kalau bisa kebeli motor, saya mau puasa 3 hari. Itu namanya puasanya puasa apa? Nazar. Nah, tiba-tiba kok Allah Ta'ala memberikan rezeki terus kebeli motor, bener. Ya, apa yang diomongin ya harus dilakukan. Karena itu namanya nazar. Tuh ya. Terus apa lagi yang wajib puasa apa? Puasa kifarat. Ya, kifarat kayak kifarat sumpah. Melanggar demi Allah aku tidak akan main ke tempat
tiba-tiba main. Bahaya. Kalau udah dilanggar begitu berarti kena puasa 3 itu wajib. Makanya jangan demi Allah karena demi Allah pakai main-main. Demi Allah aku tidak akan pinjam punya kamu. Betul pinjam. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Karena menyatakan niat, ya kan, menginapkan niat dalam Ramadan ini hukumnya wajib. Wal imsaku dan mencegah. Wal imsaku dan imsak artinya mencegah. Anil jima'i dari jima. Wal imsaku dan mencegah anil jima'i dari jima. Wal istimna'i dan istimna. Istimna itu istimta. Istimta apa? Bersenang-senang. Istimna bersenang-senang, bersenang maksudnya dalam arti ya apa ya? Ya sampai mengeluarkan air sperma, senang-senang. Ya, mencegah dari jima dan mencegah dari apa? Istimna itu sengaja mengeluarkan air sperma dengan jalan apapun, mau dikeluarkan sendiri maupun dibantuan orang lain. Nggak boleh. Wal istiqo'ah dan apa namanya, muntah-muntah, mencegah muntah-muntah. Satu, wajib mencegah apa? Jima. Dua, mencegah mengeluarkan air sperma mau dengan cara apapun. Yang ketiga, mencegah muntah yang disengaja. Ya, yang dicegah adalah muntah yang disengaja. Kalau nggak pengen muntah ya jangan dimuntah-muntahin maksudnya. Kalau muntah penyakit karena kepalanya pusing, ya kok muntah-muntah, itu namanya muntah tidak sengaja. Kalau memang kelihatannya masih kuat untuk lanjut puasa ya silakan puasa lanjut, nggak apa-apa. Jadi muntah ini tidak otomatis membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja. Tapi kalau keluarnya sperma ini adalah membatalkan puasa. Nah, kecuali apa? Dalam mimpi. Kalau mimpi tidak. Nah, kalau mimpi tidak. Nah, kan? Kalau mimpi tidak. Ini yang maksudnya adalah ada unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan itu bisa ditangani sendiri, bisa lewat bantuan orang lain atau dengan media lain. Misalnya dengan menonton film, yaitu kok tiba-tiba keluar ya batal. Gimana? Lupa gimana sih contohnya? Ya, maksudnya lupa gimana contohnya? Saya pengen dilihat. Oh, lupa. Kalau lupa aman. Lupa aman. Ya bisa aja nama al-insan ma'alul khotawan nisyan. Cuma kan begini, lagi apa namanya, misal lagi pembukaan, oh lupa, tanggung ya, kalau begitu mah agak lupa jadinya. Kalau mungkin mukadimahnya, ya mukadimahnya mungkin bisa lupa, tapi kan
Ya, untuk selanjutnya nggak bisa. Gimana? Jangan kalau udah lupa ya. Jangan kayak begini, misalnya nih puasa, Bismillahirrahmanirrahim, jam 8 minum. Diomongin orang, loh kamu puasa kok minum? Wah lupa nambah lagi ya nggak boleh, lupa ya udah. Kan gitu. Ya kan? Oh, jangan begini. Oh ya lupa kok nambah lagi ya nggak boleh lah. Nah kalau lupa itu diampuni. Karena lupa itu merupakan kenikmatan. Maka orang tuh kalau nggak ada lupanya nggak nikmat. Ya, misalnya melihat kejadian yang mengerikan, ingat aja, akhirnya malah pikiran di sini kerjatin. Jadi orang tuh ya lupa itu ya memang nikmat. Dan juga tidur kita masih lupa. Iya. Nggak bisa. Jadi kalau orang tuh kalau nggak dibikin lupa, nggak punya penyakit, nggak punya lupa, malah repot. Ingat aja tuh, ya kan? Habis dimarahin temennya, ingat selamanya 7 turunan nggak habis, ya sengsara. Tuh. Nah, wa anir riddati, dan mencegah kemurtadan. Jadi baik murtad secara apa kemarin? Masih ingat? Murtad secara kaul, murtad secara fi'li, murtad secara qalbi. Nah, nih berarti ada murtad yang bangsa hati, ada yang murtad bangsa apa? Perbuatan, ada yang murtad bangsa lisan. Hati-hati. Ya, nggak meyakini adanya Allah berarti murtadnya murtad qalbi. Ya, lucut omongan, kepleset omongan sampai apa namanya nggak mengakui adanya Allah, murtadnya murtad lisan. Ngaku agamanya Islam tapi tidak mau sholat, namanya murtadnya murtad fi'li, karena tidak mengakui kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh agama Paham? Misalnya puasa-puasa kok nggak mau sholat, ya udah itu namanya nggak mengakui sholat itu wajib, namanya murtadnya murtad apa? Ini otomatis puasanya ya batal. Gitu. Tapi kalau nggak sholatnya ada unsur lain, ya enggak, misalnya ya wong aja lemes, mulai setengah 12 tidur aja, bangun-bangun maghrib, nggak sholat asar, nggak sholat zuhur, ya kan? Itu gimana Pak? Puasanya tetap sah? Ya sah. Puasa sholatnya ya diqadha, gitu aja kok, gampang. Karena tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kalau ada unsur kesengajaan nggak sah, karena tidak mengakui bahwa zuhur asar itu sholat yang wajib. Alasan nggak sahnya kenapa? Karena dia murtadnya murtad paham ya? Wa anduholi ainin, dan dari memasukkan sesuatu jaufan ke apa namanya, jaufan ke lubang maksud jaufan ke lubang yang ke apa namanya, jaufan ke lubang yang ada hubungannya sampai perut. Illa riqahu, kecuali air apa? Liur. Air ludah. Illa riqahu, kecuali air ludah,
al-khalisa yang murni. Al-khalisa yang murni. Begitu juga mencegah dari sesuatu yang masuk ke dalam perut. Ya, memasukkan sesuatu masuk ke lubang yang ada hubungannya sampai ke perut. Bisa lewat lubang mulut, bisa lewat lubang hidung, bisa lewat lubang telinga. Ya. Ini jadi memasukkan sesuatu ke jauf, ya, ini adalah termasuk membatalkan puasa. Itu. Ya. Nah, makanya kadang-kadang kan kalau kita suruh korek-korek kuping nggak boleh, apa namanya? Ngupil-ngupil nggak boleh. Itu bukan itu yang dimaksud. Maksudnya memasukkan itu ya yang bisa masuk ke dalam. Kalau baru begini ya nggak apa-apa. Berarti batas jauh tuh ke sini ya? Ya jauh sampai sini. Contoh kayak apa? Misalnya rokok, nah, kan masuk dalam. Dan apalagi misalnya air masukkan ini masuk. Ya. Hah? Memasukkan sesuatu, jadi barangnya tuh masuk ke dalam sampai ke sini. Ya kalau kayak apalagi tuh yang obat ya masuk ya nggak boleh. Nah, kalau hanya apa namanya yang alatnya terus hanya apa namanya nggak masuk sampai ke dalam, barangnya nggak masuk ke dalam ya nggak apa-apa. Yang sebenarnya yang dimasukkan itu langsung bisa masuk ke dalam, walaupun itu berupa obat. Walaupun berupa obat, apapun yang bisa masuk ke dalam lewat lubang-lubang ini itu harus dicegah. Itu harus cegah. Ya paham? Kalau hanya di luarnya aja, misalnya korek kuping gitu ya enggak. Ya, enggak membatalkan. Yang batal itu apabila itu masuk ke dalam. Tuh. Nah. Kecuali apa tadi? Air ludah yang murni. Misalnya jam 12 siang itu kok ya kering, tiba-tiba ya begini ada air ludah, kita telan lagi ya. Nah, itu nggak apa-apa karena apa, memang air ludah itu dari dalam udah tidak sengaja memasukkan dari luar. Yang membatalkan adalah yang dari ke dalam. Kalau dari dalam ke dalam nggak apa-apa. Itu at-tahira yang suci min ma'danihi dari tempatnya ludah. Jadi yang tidak membatalkan itu adalah air ludah yang asli, yang murni dari wa alla yujanna apa itu wa alla yujanna dan tidak gila ya, wala yujanna dan tidak gila. Jadi orang puasa itu nggak boleh gila.
Gila ya batal. Allah yujanna dan tidak gila. Walau lahdotan, walaupun sebentar. Walau lahdotan, walaupun sebentar. Nah, lahdo walau hanya sedetik nggak boleh gila. Jadi misalnya ada orang puasa kok terus ngigu, ya kayak ketempelan setan itu batal. Walau hanya semenit. Walau hanya semenit. Wa alla yukma alaih dan tidak ayan. Ya, tidak ayan. Ayan itu apa ya? Kelenger gitu ya, tidak. Kullal yaumi setiap hari. Kullal yaumi setiap hari. Jadi perlu perhatikan tuh syarat-syarat apa namanya sahnya puasa ya. Di antara tadi itu mencegah apa aja tadi? Mencegah jima, mencegah keluarnya air sperma, terus mencegah muntah, terus mencegah pemurtatan, mencegah sesuatu yang masuk ke dalam jauf kecuali air lidah. Yang ke-6 tidak walau seben. Yang ke-7 tidak ayan. Itu harus dijaga setiap hari selama berpuasa. Paham? Wala yasihu dan tidak sah. Wala yasihu dan tidak sah saumul idaini, apa puasa 2 hari raya. Jadi 2 hari raya kok puasa nggak sah. Idul Fitri maupun Idul Adha nggak sah malah. Ya, Idul Adha atau Idul Fitri kok puasa, itu namanya kerajinan, terlalu rajin. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam itu mengajarkan yang biasa-biasa aja, nggak usah terlalu kerajinan seperti itu. Lebaran ya berpoya-poya, senang-senang, tidak usah berpuasa. Nah ini baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Yang kedua wa ayyamit tasyriki, dan beberapa hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu juga nggak boleh puasa. Ya, 11 habis Idul Adha tanggal 10 tuh. Tanggal 11, 12, 13 ini namanya hari tasyrik. Nggak boleh berpuasa. Nggak usah aneh-aneh. Makanya kalau nyembelih itu tidak harus tanggal 10. Boleh tanggal 11, boleh tanggal 12, boleh tanggal 13. Tidak harus dihabiskan tanggal 10. Ya, kayak kemarin kebetulan hari itunya Jumat, makanya rata-rata nyembelihnya pada hari Sabtu. Karena apa namanya? Jumatnya repot. Kalau ada sebagian yang nyembelih hari Jumat, karena ada sebagian ya yang mengatakan kalau ada satu hari ada 2 khutbah itu boleh diambil salah satu. Jadi idnya ada, Jumatnya diganti dengan Tuh. Pilihan, ya monggo pilihan. Tapi kebanyakan orang memilih ya paginya Id, sorenya ya Jumat.
Wakada dan yang demikian itu wakada nisfu separuh al akhir yang akhir min Sya'bana dari bulan Sya'ban. Wa yaumus syaki dan hari syak. Wa yaumus syaki dan hari syak. Hari syak itu adalah hari yang diragukan. Illa ayyasila, kecuali jika illa ayyasilahu, kecuali jika nyambung, ya. Illa ayyasilahu, kecuali jika menyambungnya, itu aja. Bima, ya, bima terhadap hari yang dipuasai tadi, qablahu sebelumnya, qablahu sebelumnya. Begitu juga, ya, begitu juga separuh dari bulan Sya'ban, separuh yang akhir ini juga nggak boleh berpuasa. Separuh hari Sya'ban setelah nisfu Sya'ban, lah itu sampai Ramadan itu dilarang berpuasa, dilarang berpuasa, ya. Atau hari syak. Hari syak ini adalah hari akhir Sya'ban. Hari akhir Sya'ban itu termasuk hari yang syak, hari yang diragukan. Kenapa? Karena itu adalah detik-detik terakhir munculnya satu Ramadan. Karena Ramadan ini jadi wajib setelah muncul tanggal 1. Setelah muncul tanggal 1, maka wajiblah puasa Ramadan. Sebelum muncul tanggal 1 itu belum ada kewajiban puasa Ramadan. Nah, tanggal 1 ini biasanya dia ini, nah, jadi bahan pemikiran. Ada yang lewat ru'yah, ada yang lewat hisab. Itu ya hitungan. Kalau ru'yah itu langsung melihat tanggal. Kalau hisab nah, makanya dia itu hari detik-detik terakhir. Tetapi larangan puasa separuh akhir dari bulan Sya'ban ini itu bukan larangan mutlak. Ya, bukan larangan mutlak. Kalau yang larangan mutlak tuh yang 5 hari tadi itu tuh larangan mutlak. Yaitu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, ditambah tanggal 11, 12, 3, 5 hari ini larangan mutlak. Tetapi kalau yang separuh akhir dari bulan Sya'ban dan hari syak ini tidak larangan mutlak. Ini boleh boleh dipuasani apabila illa ayyasilahu bima qablahu, kecuali orang itu sebelumnya memang sudah puasa, nyambung, ya, nyambung. Kayak puasa misalnya, ya, kayak puasa dalail. Ya kan puasa memang puasa, nggak apa-apa, gitu loh. Atau biasa puasa Senin, Kamis, atau biasa puasa hari kelahiran, atau puasa nadar, atau puasa yang lain. Pokoknya biasa puasa boleh kalau sebelumnya memang sudah melakukan puasa itu. Tapi kalau sebelumnya memang nggak pernah puasa, kok tiba-tiba puasa di hari-hari itu, nah ini yang tidak boleh. Paham ya? Jadi ini larangannya bukan mutlak. Kalau larangan yang mutlak yang 5 tadi.
apa awal puasa Ramadan pertama kayak ibaratnya ini Muhammadiyah. Ya nggak sah. Wong ikutnya kan perintahnya kan bukan NU dan Muhammadiyahnya. Ikutnya itu jangan NU dan Muhammadiyahnya. Dasarnya bukan NU dan Muhammadiyahnya gitu loh. Ya kan? Nah, jadi jangan diambil yang enaknya saja. Yang biasa-biasa saja. Nah, jadi kalau memang kita ini apa namanya meyakini dengan yang sudah berada itu misalnya dengan ruqyah, ya kita ikut ruqyah. Ruqyahnya kalau kita nggak bisa, kita percayakan sama yang ahlinya. Ya, itu punya dasar. Misalnya kita ikut hisab, hisab kita nggak bisa ngitung, ya cerahkan yang ahlinya. Gitu. Auli qadhain atau karena qadha. Ya, qadha boleh karena masih punya utang. Puasa di hari-hari itu boleh menjelang akhir Ramadan tadi itu. Masih punya utang 3 hari lah, boleh diambil setelah nisfu Sa'ban bayarnya. Karena harus dibayar, kalau dibayar nanti malah tambah utang lagi. Masa utang setahun gak dibayar-bayar, diperpanjang, emangnya kayak kredit perpanjang? Gak boleh. Ya, kalau utang puasa gak boleh diperpanjang loh ya, gak boleh. Jadi misalnya masih punya utang 6 hari, ya udah dibayar tuh setelah itu sabar dibayar. Pak katanya nggak boleh puasa di akhir bulan Syawal, itu kalau nggak ada sebab. Kalau ada sebab boleh. Au nadrin atau puasa nadar. Puasa nadar. Puasa nadar ini boleh. Saya nanti kalau apa namanya, tadi saya katakan beli motor, saya akan puasa 3 hari. Kok bayarnya setelah tanggal 16 Sya'ban, ya nggak apa-apa karena ada sebab. Au wirdin atau wiridan. Wiridan itu kayak puasa dalail, puasa Daud. Ini namanya puasa wirid namanya. Nah, Daud kan dari sehari puasa, besok ya tiba-tiba kok sampai pertengahan bulan Sya'ban ya tetap ya, lanjut sehari puasa ya puasa ya. Puasa wirid kalau dalail tiap hari puasa. Dulu tuh banyak yang suka begitu. Kalau sekarang anak sekarang masih tahu, masih ada yang mau nggak yang begitu tuh? Tahu. Nah, coba begitu dicoba. Nah, kalau dulu tuh anak-anak itu sering masih banyak. Ada yang ngambil 7 tahun, ada yang ngambil 3 tahun. 3 tahun masih gak mampu, ngambil setahun. Gitu. Setahun gak mampu, coba ngambil 9 bulan. 9 bulan gak mampu, ngambil 6 bulan. 6 bulan gak mampu, ngambil 3 bulan. 3 bulan gak mampu, ya Ramadan itu dalailnya sebulan. Ya sebulan. Itu aja kayak kepaksa. Dan kepaksa. Padahal tuh kalau bisa ngambil begitu punya kenangan. Kalau 3 tahun tuh biaya kenangannya namanya untuk memperjuangkan tuh kadang-kadang sampai sakit, sampai masih bela-belain, kayak taruhannya emang kayak taruhannya nyawa.
tapi punya cerita. Kalau mau coba monggo. Jadi misalnya latihan dalail ngambil 2 bulan 3 bulan nggak apa-apa. Waman afsada, waman bermula siapa saja orangnya, waman dan siapa saja orangnya, afsada yang rusak, afsada yang merusak siapa man sauma yaumin pada puasa sehari min Ramadana dari puasa Ramadan. Waman afsada sauma yaumin min Ramadan, yaitu bagi waman dan bukan bermula, dan orang yang merusak puasa di bulan Ramadan, artinya dia yang punya utang, ya, yang merusak itu ya sama aja dia itu punya utang. Yang merusak itu yang berbuka tetapi tidak ada alasan. Tadi kan berbuka tapi ada alasan, contohnya kayak musafir, orang yang orang yang orang yang sedang menyusu. Nah, ini hitungannya dia tidak merusak karena ada alasan. Yang tidak ada alasan ini namanya dikatakan orang yang merusak. Nah, orang yang merusak puasa di Ramadan ya wajib mengqadha'nya ini boleh di hari-hari setelah nisfu Sa'ban. Wala ruhsatan lahu, dan tidak ada keringanan lahu bagi orang fi fitrihi di dalam bukanya, ya, fi fitrihi dalam berbukanya seseorang tadi. Bijima'in, dengan jima, bijima'in dengan jima. Fa'alaihi, maka itu wajib bagi orang al ismu apa dosa, al ismu apa dosa, wal qada'u dan mengqadha, wal qada'u dan mengqadha, fauran dengan berturut-turut, fauran dengan berturut-turut, wa kafaratu diharin dan kafarat dihar. Yang terakhir adalah boleh puasa di akhir Ramadan tadi itu bagi orang yang kena kafarat, yang tidak ada keringanan, yang berbuka tapi tidak ada keringanan, ya. Yaitu contohnya kayak orang yang sengaja melakukan jima, ya, ini tidak ada keringanan, ya, dia wajib mengqadha, ya. Di samping itu berdosa, ya, Pak, sama istri sendiri kok dosa karena puasa, apalagi tidak sama istri. Tuh. Jadi qadha dan membayar kafarat. Kafaratnya yaitu berat banget. Puasa 2 bulan berturut-turut. Mestinya puasanya hanya sebulan, gara-gara melakukan jima maka puasanya malah jadi 2 bulan berturut-turut. Itu kalau cuma sekali sama aja. Nah, tadi sehari bisa timbang hukumannya udah nambah lagi 3 kali 4 kali misalnya. Kan udah terlanjur. Ya.
Paham? Paham? Jadi 2 bulan berturut-turut. Pak, kalau nggak mampu 2 bulan berturut-turut, apa? Ngasih makan. Berapa ngasih makannya? 1 orang 1 mul. 1 liter ya. 1 liter. Hah? Kali 60. Jadi enaknya sesaat, sesarangnya ya. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Jadi saya simpulkan ngaji pada malam hari ini menerangkan tentang apa tadi? Wajibnya puasa Ramadan. Diwajibkan kepada siapa? Kepada orang Islam yang sudah mukal. Tanda-tanda mukallaf ada berapa? Ada 3, yaitu Islam, baligh, berakal sehat. Kan gitu, ya kan? Nah, terus kemudian apa namanya syarat sahnya puasa yaitu bagi orang yang sedang haid atau nifas tidak sah puasa, tapi dia wajib mengqadhanya, ya. Terus bagi orang yang sedang bepergian boleh tidak berpuasa, tetapi juga harus mengqadha. Bagi orang sakit, orang yang sedang hamil, yang sedang menyusui, ini juga boleh tidak puasa, walaupun dia mampu berpuasa, ya. Tapi nanti tetap wajib qadha. Dalam Ramadan niatnya harus diinapkan, ya, atau ditakyin, dijelas setiap hari. Dalam Ramadan wajib menjaga jima, mencegah keluarnya air seper. Yang ketiga mencegah muntah. Yang keempat mencegah dari kemurtatan. Kelima mencegah sesuatu yang masuk ke dalam jauh kecuali air lidah, ya, yang suci dari tempatnya. Terus kemudian harus mencegah supaya tidak walau hanya sesak. Yang kelima tidak punya penyakit ayan, mencegah harus setiap hari, ya. Tuh. Kemudian dalam hari Idul Adha, Idul Fitri tidak sah untuk melakukan puasa. Nah, yang kedua yaitu pada hari tasyrik. Ini larangannya mutlak. Begitu juga ada separuh akhir di bulan Sya'ban atau hari yang diragu, itu juga tidak boleh puasa kecuali nyambung pada hari sebelum. Larangan ini berarti tidak mutlak, ya. Nah, contohnya kayak apa puasa? Itu kayak ada puasa qadha, ada puasa nadar, ada puasa wirid, atau puasanya orang yang pada waktu merusak hari Ramadan. Dan tidak ada keringanan sama sekali bagi orang yang jima di Ramadan, yaitu selain dia dosa, tapi dia tetap kena hukuman kifarat, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu boleh diganti dengan apa? Makanan setiap hari 1 mud selama 60 hari. Paham? Wallahu a'lam bis. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'am wa yukafi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ja'alna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya Allah Astagfirullah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.